Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Apakah kamu tahu suku bangsa apa sajakah itu? Nah, perhatikan bacaan berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa, atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa, atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ya bahwa suku bangsa di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Dari bacaan tersebut, kita temukan beberapa kata sulit. Di antaranya yaitu, tadi ada kata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, siapa yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya adalah walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah semboyan dari bangsa Indonesia. Terus ada kata sensus. Artinya adalah penghitungan jumlah penduduk. Ada lagi etnis. Etnis artinya adalah suku bangsa. Nah, kalian perhatikan lagi bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, bacaan tersebut terdiri dari 2 paragraf. Ya, ada 2 paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat 1 pokok pikiran, sehingga bacaan tersebut memiliki 2 pokok pikiran. Nah, mari kita sama-sama mencari kedua pokok pikiran tersebut. Ya, jadi pada pokok pikiran paragraf pertama yaitu Indonesia memiliki beraneka ragam suku, budaya, namun tetap hidup rukun seperti kalimat Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, tadi pada paragraf pertama itu membahas tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus pokok pikiran pada paragraf kedua yaitu ya ada di awal paragraf ya. Bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku, membuktikan bahwa negara Indonesia beraneka ragam. Ya, itu pokok pikiran paragraf kedua tadi ada di awal paragraf. Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Ya, jadi semua kalimatnya itu kalian baca dahulu. Terus yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ya, biasanya pokok pikiran itu terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, sekarang kalian perhatikan beberapa alat transportasi tradisional berikut ini ya. Jadi ada bendi, ada yang kedua ada pedati sapi, dan yang ketiga ada pedati kerbau. Ya, mungkin dari kalian ada yang belum pernah lihat, atau ada yang sudah pernah lihat, malah ada yang sudah pernah menaiki. Ya, kalau di sini di Purwokerto, bendi itu lebih dikenal dengan nama dokar. Nah, perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ya, ada yang tahu apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Nah, yang terjadi saat kuda menarik bendi adalah bendi akan bergerak ke arah kuda. Nah, terus selanjutnya, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Sama ya, jadi pedati akan bergerak ke arah sapi atau kerbau. Nah, sekarang coba kalian lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Dan yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Pada kegiatan pertama, yaitu mendorong meja dan menarik meja. Hasilnya adalah meja bergeser ya. Jadi kalau kalian mendorong meja, meja akan bergeser. Kalau kalian menarik meja, meja juga akan bergeser. Pada kegiatan kedua, mengangkat tas dan meletakkan tas. Ya, tas akan berpindah tempat. Jadi kalau kalian mengangkat tas akan berpindah tempat. Terus kalian letakkan lagi tasnya, tas juga akan berpindah tempat. Terus pada kegiatan yang ketiga, melipat atau meremas kertas. Kertas akan berubah bentuk. Nah, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut dengan gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat dan kamu letakkan itu disebut juga dengan gaya.
Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar-gambar berikut ya. Nah, ada orang yang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, pada gambar pertama membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, seperti mobil pada gambar yang dilengkapi dengan roda. Ya, jadi mobil tersebut ada rodanya ya, sehingga gaya dorong atau gaya otot membuat mobil bergerak. Ya, jadi kalau mobilnya itu didorong, mobil itu akan bergerak. Selanjutnya gambar yang kedua. Ada gambar sebuah lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ya, jadi pada gambar yang kedua, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, terus pada gambar yang ketiga, ada sebuah magnet. Apa yang menyebabkan jarum atau paku menempel pada batang magnet? Ya, jadi jarum atau paku dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Selanjutnya gambar yang keempat. Ya, jadi ada gambar sebuah pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, jadi buahnya itu jatuhnya ke bawah ya, bukan ke atas. Nah, pada gambar yang keempat, buah jatuh dari pohon karena adanya gaya tarik gravitasi bumi. Ya, jadi buahnya itu jatuh ke bawah. Terus selanjutnya gambar yang kelima. Ada gambar seorang anak yang sedang mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Pada gambar yang kelima, adanya gaya gesek antara roda dan lantai yang disebabkan gaya dorong atau otot membuat kursi mudah dipindahkan. Nah, jadi dari kelima gambar tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Gaya mempunyai banyak jenis, sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain ada gaya otot. Ya, tadi yang pertama itu ada gambar orang yang sedang mendorong mobil. Terus gaya listrik. Nah, gaya listrik itu yang menyebabkan lampu dapat menyala. Terus ada gaya magnet yang menyebabkan tadi jarum atau paku itu menempel pada magnet. Terus ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang menyebabkan buah itu jatuh dari pohon. Dan gaya gesek. Ya, tadi ketika ada seorang anak yang sedang mendorong kursi. Nah, itu tadi beberapa macam gaya. Alhamdulillah, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sudah pelajari. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.